Bersama dengan Bandu Widiarto, Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, dan juga Gate Wibawaningsih, Sekretaris Jenderal Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas. Saya ke Pak Bandu lagi nih Pak, sinergi sudah dilakukan, sudah ada bersama kalau yang di KKI kemarin bersama dengan desainer papan atas, lalu juga bersama Dekranas tentunya. Target kedepannya apa sih Pak dari kolaborasi ini dan apakah berhenti sampai di situ saja? Terima kasih Mbak Paskalis. Jadi tentunya naskah kerjasama yang sudah kita tanda tangani antara Bank Indonesia dan Dekranas tentu perlu ada strategi action di level daerah dan juga implementasi di level implementasi harus dilakukan. Nah, salah satu bentuk yang akan kita lakukan dengan adanya naskah kerjasama itu tentunya akan bidang pertukaran data dan informasi antara Bank Indonesia dan Dekranas, baik pusat maupun daerah. Kita juga tentunya harus melakukan kegiatan pelatihan dan juga pendampingan kepada UMKM di sektor kerajinan, sosialisasi dan edukasi, serta promosi dan pemasaran. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Gati tadi bahwa pemasaran ini juga menjadi salah satu penting. Dan panggung yang biasa kita lakukan setiap tahun itu ada KKI seperti ini. Mudah-mudahan nanti dengan sudah adanya kerjasama ini banyak sekali UMKM binaan baik Dekranas, Dekranasda ini nanti bisa kita hubungkan dengan desainer nasional sehingga pada waktunya nanti bisa mengisi panggung-panggung KKI dan juga bisa memasarkan produknya untuk pasar ekspor. Nah ini Mbak Paskalis barangkali poin penting dari naskah kerjasama ini, dan tentunya kami sangat berharap sekali ibu-ibu di Dekranasda di daerah-daerah bisa koordinasi dengan Bank Indonesia yang kami alhamdulillah ada sekitar 46 kantor perwakilan Mbak Paskalis yang tentunya bisa melakukan sinergi dengan ibu-ibu Dekranasda di daerah. Dan insya Allah ini sebenarnya kalau kami lihat sudah jalan sih, beberapa daerah sudah jalan melakukan sinergi antara Dekranasda dan juga kantor-kantor perwakilan daerah. Nah kami nanti juga dari sisi Bank Indonesia tentu sangat berharap sekali untuk mendorong bagaimana nanti pengrajin ini juga sudah mulai membiasakan dan menggunakan digital payment, Mbak Paskalis. Salah satunya adalah dengan memasang dan menggunakan kris yang kita dorong sebagai salah satu alat pembayaran dalam rangka untuk pembelian produk-produk UMKM. Demikian barangkali Mbak. Oke, jadi memang mendorong UMKM untuk lebih ke digital Pak Bandu ya. Nah kalau untuk Bugatti ini kan sudah ada program-program, sudah ada kerjasama dan kolaborasi dengan BI dan beberapa program yang dimiliki oleh Dekranas. Ini tuh nantinya apakah Dekranas di tengah pandemi gini akan jemput bola Bu untuk UMKM yang sedang berjuang ini? Dan kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh para tulang punggung perekonomian Indonesia ini untuk tetap bertahan? Ya. Jadi kalau yang paling penting untuk bertahan itu adalah semangat. Karena itu harus semangat. Harus semangat, kemudian harus kreatif, dan juga tidak henti-hentinya melakukan inovasi di dalam membentuk atau memproduksi suatu produknya. Nah, disinilah kreativitas itu, seperti yang disampaikan Pak Bandu itu, peran daripada desainer. Kalau perajin, Mbak Paskalis, itu bisa aja. Bikin semua produk dia bisa. Tetapi satu, dia nggak tahu informasi. Oleh karena itu, yang disampaikan oleh Pak Bandu tadi, banyak perwakilan di Bank Indonesia, di daerah-daerah, kalau disinergikan ini jadi Mbak, jadi bagus. Kami dari Dekranas Pusat, nanti kerjasama dengan Dekranasda, mencari perajin-perajin yang kompeten di daerahnya, untuk ikutan di dalam pengembangan daripada kompetensi mereka. Nah, di nota kesepahaman itu kan juga ada peningkatan daripada akses pembiayaan. Nah, ini terima kasih Pak Bandu.
Nanti kami minta tolong juga pelatihan si Apik kayaknya perlu di ini ya Pak ya, siap, Bu. ditingkatkan ya. Kemudian digital payment itu emang perlu kita dorong Pak. Kami akan support Bank Indonesia untuk melakukan atau mempopulerkan KRIS karena itu sangat bagus sekali karena kalau misalnya secara digital biasanya nih ibu-ibu kalau udah pegang cash kan suka lupa. Tapi kalau nggak pegang cash dia bisa lebih lebih bagus lagi. Kemudian sosialisasi, edukasi, SGD mengenai pengembangan produk yang dilakukan secara digital, kemudian secara offline digabungkan dengan online itu juga dilakukan Mbak Paskalis. Sekarang itu ada pelatihan wirausaha. Jadi di Dekranas itu ada 6 ketua bidang dari mulai peningkatan daya saing, kemudian wirausaha, manajemen usaha, pendanaan, humas, sampai dengan promosi. Nah itu saat ini untuk wirausaha tuh lagi ada pelatihan di Pamekasan, Cirebon untuk pewarna alam. Nah kami juga kerjasama dengan kebetulan Kementerian Perindustrian itu punya balai besar perajinan dan batik. Nah, kami kerja sama mereka untuk si perajin ini berinovasi, memproduksi suatu produk menggunakan alat batik yang lebih modern, gitu loh. Nah, saya rasa itu Mbak Paskalis, kebetulan nih Dekranas sama BI ini sama nih, punya tanggung jawab yang sama, ingin mengembangkan UKM, IKM, karena yang namanya tulang punggung perekonomian rakyat yaitu Mbak Paskalis. Betul. Nah ini jadi singkat Pak Bandu dan juga Bu Gati, ini soal QRIS tadi, KRIS tadi, kendalanya apa dan nanti bagaimana sampai bisa memastikan bahwa semua UMKM mau gitu Pak untuk pakai KRIS ini? Terima kasih Mbak Paskalis. Jadi memang yang paling penting sekarang ini harus melakukan edukasi yang masif, sosialisasi kepada kepada merchant, kepada pedagang, dan alhamdulillah kemarin pada waktu program Bangga Buatan Indonesia kami beserta dengan kementerian lembaga melaksanakan secara bersama-sama pemasangan dan penggunaan KRIS termasuk juga di UMKM pengrajin. Nah, biasanya kalau UMKM, IKM itu sudah merasakan manfaatnya karena tidak perlu menghitung uang, tidak perlu mensortir uang dan penjualan dari masyarakat bisa langsung diterima di rekening masing-masing. Ini tentunya akan menjadi mereka akan tertarik. Jadi memang hal baru itu harus selalu dilakukan edukasi dan sosialisasi dan ini kita ke arah ke sana untuk mendorong penggunaan dari KRIS ini. Bu Gati boleh singkat, sebenarnya untuk penggunaan KRIS ini UMKM ini apa sih kendalanya, kenapa mereka sulit untuk menggunakan KRIS? Gadget. Mereka nggak punya gadget yang sophisticated. Nah sebenarnya Mbak, nanti ini kita bisa kerjasama. Jadi nanti produsen daripada gadget dalam negeri itu kan juga udah bagus-bagus. Kualitasnya bagus. Nah, kalau nanti kita tahu datanya, berapa sih perajin yang butuh? Nah, ini kan pengadaannya bisa dari APBD daerah. Nah, nanti itu kita informasikan kepada produsennya. Ini loh, dalam negeri ini perlu gadget berapa? Mana tahu Mbak Paskalis, Bank Indonesia mau beliin gadget buat perajin. Pesan dari Dekranas untuk BI, karena ini konsepnya sudah baik, lalu juga KRIS ini juga tentunya baik membantu UMKM. Sekarang tinggal sinergi nggak hanya dari BI dan Dekranas, tapi juga semua stakeholder untuk membantu UMKM yang ada. Terima kasih banyak Pak Bandu Widiarto dan juga Ibu Gati Wibawaningsih sudah bergabung dan bercerita pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Bapak Ibu.